Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita mau berbagi firman Tuhan. Saya percaya ini daripada Tuhan. Saya percaya kalau saudara benar-benar menyimak baik-baik firman ini, saudara akan pulang tidak seperti saudara datang. Kita semua akan berubah karena kita diubah di dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, kita semua akan pulang berubah karena kita diubah di dalam hadirat Tuhan. Amin. Judul khotbah hari ini, Nuh yang berjalan bersama dengan Allah. Judul khotbah hari ini adalah Nuh yang berjalan bersama dengan Allah. Saya minta bantu baca di Kejadian 6 ayat 5 sampai 12. Kejadian 6 Kejadian 6 ayat 5. Kedengeran nggak? Di kamera kedengeran nggak? Oke. Kejadian 6 ayat 5. Oke. Sampai 12 ya. Oke. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lihat, Tuhan melihat manusia udah begitu kotor, begitu jahat. Semua yang ada di hatinya jadi dosa. Semua yang ada di hatinya jadi dosa. Terus ayat 6. Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Lihat, Tuhan menyesal telah membuat manusia di bumi. Terus ayat 7. Kejadian 6 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bisa bayangin? Semua yang Tuhan bilang sungguh teramat baik. Sungguh amat baik waktu diciptakan. Tuhan bilang apa? Aku nyesel ciptain manusia. Kenapa? Karena apa yang ada di hatinya jadi dosa. Lihat di situ dibilang aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi ini. Lanjut. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih Tetapi karunia Nuh satu-satunya di mata yang Tuhan. mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa? Karena dia hidup. Ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Sekarang boleh lihat bahasa Inggris ya. Ini bukan pakai kata bergaul, ini pakai kata dalam bahasa Ibrani itu halak yang artinya berjalan. Halak. Walk with God. Bukan bergaul, tapi berjalan bersama dengan Allah. Terus kembali ke bahasa Indonesia ayat 10. Kejadian 6 ayat 10. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yapet. Ayat 11. Kejadian 6 ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Bumi sudah rusak, penuh dengan kekerasan. Terus Kejadian 6 ayat 12. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak menjalani di hidup bumi. yang rusak di muka bumi ini. Saya tekankan ayat 9, bergaul itu sebenarnya walk atau berjalan, bukan bergaul. Kenapa pakai kata berjalan? Kenapa pakai kata berjalan? Karena kehidupan
adalah suatu perjalanan. Kehidupan adalah suatu perjalanan. Kita akan breakdown beberapa poin yang harus kita pelajari dari firman ini, dari peristiwa Nuh yang berjalan bersama dengan Allah. Kita akan rinci beberapa poin yang harus kita pahami dari kisah Nuh ini. Yang pertama simak baik-baik. Berjalan bersama Allah artinya berjalan menentang gaya hidup yang ada. Berjalan bersama dengan Allah artinya berjalan menentang gaya hidup yang ada. Dan berjalan bersama dengan Allah artinya berjalan dalam kesendirian. Menentang seluruh dunia ini. Berjalan dalam kesendirian. Menentang zaman. Zaman yang melawan Tuhan. Zaman yang sudah rusak. Ini berjalan bersama Tuhan. Ini poin pertama. Poin pertama berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Allah artinya berjalan menentang gaya hidup yang ada. Berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dalam kesendirian. Menentang zaman yang sudah melawan Tuhan. Sekarang kembali kita lihat di ayat 5 dan 6. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. 6. Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Lihat. Selalu. Ada kata selalu dan semata-mata. Di ayat 5, kembali ke ayat 5. Ada kata selalu dan semata-mata. Yang selalu dan semata-mata apa? Yaitu hati mereka cenderung untuk berbuahkan dosa. Hati manusia cenderung untuk berbuahkan dosa. Sekarang lihat di Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lihat, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah pusat kehidupan. Hati adalah pusat kehidupan. Jika hati sudah cenderung pada kejahatan, maka tidak ada lagi kehidupan. Semua rusak. Sekarang saudara perhatiin, kalau hati kita cenderung pada dosa, cenderung kepengen ini, terus kita buahkan, apakah itu tidak memilukan hati Tuhan? Sekarang saudara perhatiin perkataan ini. Kenapa Tuhan begitu disakiti? Kenapa Tuhan itu dipilukan? Kenapa? Karena kecenderungan hati manusia membuahkan dosa. Godaan boleh ada. Tapi dari pihak kita harus ada penyangkalan diri. Kita harus menyangkal diri kita. Kenapa? Karena natur kita udah rusak, natur kita udah salah. Natur kita dosa dari peristiwa Adam. Racun ular yang disuntikan kepada kita itu harus dilawan. Tidak ada cara lain. Dengan kekuatan kita? Tidak. Dengan kekuatan Allah yang ada di dalam kita. Dari pihak kita berkata tidak. Permasalahannya di mana? Kalau hati kita sudah mau berbuat dosa dan kita lakukan, itulah yang memilukan hati Allah. Cenderung pada kejahatan, hati kita cenderung pada kejahatan, maka tidak ada lagi kehidupan. Semua jadi rusak. Coba lihat. Kata rusak itu muncul 3 kali. Di ayat 11 sampai dengan 12. Ulang lagi. Ayat 11 sampai 12. Kejadian 6.
Kejadian 6 ayat 11, adapun bumi itu telah rusak Bumi telah rusak. Rusak 3 kali ini muncul. di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Penuh dengan kekerasan. Ayat 12. Kejadian 6 ayat 12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sungguh rusak. Terus Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. 3 kali kata rusak. Artinya kerusakan ini menimbulkan kecewaan Tuhan. Duka cita yang mendalam di hati Tuhan. Kenapa? Karena semua manusia sudah hidup semena-mena. Sudah hidup semaunya. Sekarang kita lihat di Kejadian 7 ayat 1. Kejadian 7 ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Lihat, Nuh sendiri di zamannya. Semua di zamannya melawan Tuhan, tapi Nuh sendirian. Tuhan melihat, Tuhan lihat ada sesuatu kerusakan di zaman Nuh. Rusak parah. Rusak total di zaman Nuh. Kenapa? Karena manusia cenderung untuk berbuat dosa. Coba saudara perhatiin ya, perhatiin ayat ini. Lukas 17 ayat 26 sampai dengan 28. Lukas 17 ayat 26 sampai 28. Lukas 17 ayat 26, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikianlah pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. 27. Lukas Di 17, zaman Nuh ada apa? Saudara perhatiin di zaman Nuh ada apa? Terus Lukas 17 ayat 27, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. lihat. Di zaman Nuh ada makan, minum, kawin, mengawinkan. Jadi ada food dan ada seks. Perhatiin. Food, seks. 2 ini aja. Lihat di zaman Lot, ayat 28. Lukas 17 ayat 28, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Beda nggak? Di zaman Nuh hanya ada makanan dan seks. Di zaman Lot ada makanan, ada perdagangan, ada makan minum, ada berdagang, ada menanam, ada membangun. Lihat ya, kalau cuman makan sama seks, itu dilakukan sama siapa? Dilakukan sama siapa? Siapa? Binatang. Kalau cuman taunya makan sama seks, itu cuman binatang yang melakukan itu. Saudara harus paham, kenapa di zaman Nuh itu dihabisi semuanya. Saya bilang, end of civilization. Akhir dari kehidupan umat manusia. Kenapa? Karena manusia hidup sudah kayak binatang. Cuman taunya makan dan seks. Simak gak? Ngerti gak sih? Ngerti? Tapi kalau saudara lihat di zaman Lot, kenapa cuman Sodom dan Gomora saja yang dihancurin? Kenapa? Karena masih ada civilization-nya di situ. Lihat, masih ada menjual, menanam, membangun. Nah, sekarang dunia seperti di zaman Lot. Halo, bisa paham nggak? Kita nggak hidup seperti binatang, walaupun banyak orang yang hidup kayak binatang. Tapi masih ada yang mencari Tuhan. Saya bilang, zaman Lot menyakiti hati Tuhan nggak? Bagaimana dengan zaman sekarang?
Zaman Nuh tidak ada berdagang, tidak ada menanam, dan tidak ada membangun, tapi hanya makan, minum, dan seks. Oleh sebab itu dibilang makan, minum, kawin, mengawinkan. Zaman Nuh manusia hidup kayak binatang. Oleh sebab itu harus punah. Harus dipunahin semuanya. Tapi zaman Lot hanya Sodom dan Gomora yang punah. Kenapa? Karena masih ada kegiatan-kegiatan lain. Enggak semuanya kayak binatang. Zaman Nuh hanya hanya Nuh dan keluarganya saja. Saudara bisa bayangin gini. Kalau saudara di posisi Nuh. Nuh punya anak 3. Nuh punya anak 3 berarti punya besan. Betul gak? Punya mantu. Betul? Ini besan-besannya semua tidak ada yang beres. Dia udah teriak-teriak, woi bertobat, masuk ke dalam bahtera, masuk ke dalam bahtera, masuk ke dalam bahtera. Bisa bayangin. Bisa saudara bayangin. Kalau saudara di posisi Nuh, saudara punya besan, punya mantu, punya ini, punya itu. Punya keluarga, punya teman, punya kakak, punya adik. Gak ada yang mau tahu. Bisa saudara bayangin. Bukankah ini kesendirian? Saya bilang, Nuh mengalami kesendirian. Bisa bayangin enggak? Nuh pasti punya mertua dong. Ya kan? Dia punya istri. Emang istrinya lahir begitu aja? Enggak kan? Nuh pasti punya mertua. Bisa bayangin mertuanya aja nggak cari Tuhan. Mertuanya aja hidup kayak binatang. Bisa bayangin nggak? Sampai segitu rusaknya manusia. Sampai Tuhan menyesal. Dia sendiri. Benar-benar sendiri. 2 Petrus 2 ayat 5. Petrus 2 ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan Allah dunia tidak purba, menyayangkan manusia purba. Zaman Nuh. Terus? tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu. Nuh, hanya Nuh yang diselamatkan. Terus? Dengan 7 orang lain. Dengan 7 orang lainnya yang mau ikut dia. Terus? Ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Lihat, Nuh bergumul sendiri. Berjalan sendiri bersama Tuhan. Coba bandingkan dengan kita. Ketika semua orang tolak kita, susah enggak? Coba saudara di posisi keluarga saudara semua nolak saudara. Keluarga saudara semua jelekin saudara. Susah enggak posisi itu? Susah enggak? Sekarang saudara bayangin peristiwa Nuh. Nuh sendiri di situ. Enggak gampang jadi seorang Nuh. Kita bacanya gampang. Coba saudara jalanin. Tuhan bilang, aku semangat loh untuk mengirim pedang ke bumi. Kenapa? Karena dengan pedang itu akan ada pertentangan-pertentangan di dalam satu keluarga. Jika engkau melakukan kebenaran, engkau akan mengalami kesendirian. Coba lihat Paulus. Paulus juga ngalamin kok. Kekristenan yang benar adalah berjalan dengan Tuhan. Walau harus dijauhi oleh semua orang. Simak baik-baik, kekristenan yang benar berjalan bersama Tuhan walau dijauhi oleh semua orang. Paulus bilang, aku telah dianggap sampah bagi dunia. Aku telah dianggap sampah bagi dunia.
Luar biasa enggak? Kekristenan. Saya yakin Lot juga sulit. Lot juga sulit. Tapi Lot kompromi kok. Coba lihat Kejadian 19, mulai dari ayat ke-1. Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Terus ayat 2. Kejadian 9 ayat 2, serta berkata, Tuan, Tuan, silakan singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Terus ayat 3. Kejadian 19 ayat 3, tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Lihat, ada kunjungan utusan surgawi kepada Lot, supaya Lot keluar dari Sodom dan Gomora. Terus, Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. terus, Kejadian 19 ayat 4, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bisa bayangin dari yang muda sampai tua, mau perkosa ini kunjungan utusan surgawi ini. Terus, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali. tidak terkecuali, semua datang mengepung rumah itu. Ayat 5. Kejadian 19 ayat 5, mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Lihat, kejam gak? Keji gak orang kayak begini? Terus, bisa bayangin ya saudara ya, ini udah hancur nih, udah rusak nih. Bisa bayangin saudara peristiwa Nuh. Jauh lebih rusak dari ini. Terus, Kejadian 19 ayat 6, lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. terus ayat 7. Kejadian 19 ayat 7, dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. 8. Kejadian 19 ayat 8, kamu tahu aku mempunyai Ini dia. 2 orang anak perempuan Aku yang punya 2 belum anak pernah perempuan. dijamah laki-laki. Belum dijamah laki-laki. Lu mau pakai anak perempuan gue. Jangan bikin malu keluarga gue. Bisa bayangin ini yang saya bilang kompromi. Ketika kita diperhadapkan pada satu situasi di mana kita harus berkata tidak pada dosa. Apakah kita berkata tidak pada dosa atau kita kompromi dengan dosa? Kalau saudara berkata tidak pada dosa, saudara tanggung resikonya, saudara berjalan sendiri. Gampang? Enggak. Terus lanjutkan. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Lihat. Seram. Kalau kita masuk dalam situasi ini seram. Kita mungkin kita bilang, wah selama ini fine-fine saja. Tapi saudara, kalau saudara memposisikan diri saudara di peristiwa Lot atau Nuh, saya yakin kita sulit banget tuh. Misalnya, keluarga kita semua nolak kita. Keluarga kita semua bilang kita sesat, bilang kita gila. Bilang kita fanatik, bilang kita begini, bilang kita gitu. Ngatain kita semuanya. Kita pasti gak nyaman di situasi itu. Disinilah saya bilang, ketika saudara mau berjalan dalam kebenaran, saudara siap menanggung resiko berjalan dalam kesendirian. Apa yang terjadi dengan Elia? 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. 1 Raja-Raja 19 ayat 1,
Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Dia melakukan kebenaran kok. Terus ketika kita bilang enggak sama dosa, waduh, kita akan dibantai sama keluarga lo. Dibantai sama orang kiri kanan. Kita dibilang gila, dibilang ini, dibilang itu. Dibilang terlalu fanatik, gak ada kebenaran. Malah kita yang benar dibilang gak benar. Terus? 1 Raja-Raja 19 ayat 2. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. 3. 1 Raja-Raja 19 ayat 3. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. 4. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Lihat, Elia yang bisa turunin api dari langit. Kabur loh. Ketika dia harus mempertanggungjawabkan kebenarannya. Lihat, terus. Kemudian ia ingin mati, katanya. Dia sampai bilang, mati aja gue mendingan dah begini. Terus? Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Gak gampang lo ngelewatin ini. Gak gampang lo mempertahankan kebenaran yang ada di tangan kita. Gak gampang. Sekali lagi saya bilang, ketika saudara berjalan dalam kebenaran, siap gak saudara berjalan dalam kesendirian? Siap gak saudara akan dijauhi oleh semua orang? Saya punya satu ayat, satu cerita, itu luar biasa banget. Kalau saya bilang ini sangat menyentuh saya. Kidung Agung 5 ayat 2-8. Ini satu kisah yang luar biasa. Kidung Agung 5 Kidung ayat Agung 2-8. Ayat 2. Kidung Agung 5 ayat 2. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah, kekasihku mengetuk. Lihat, dia waspada, dia berjaga-jaga terus. Dia dekat sama Tuhan nih, dekat sama Tuhan. Lihat, dia tahu ketika Tuhan mengetuk. Terus, Bukalah pintu, dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. terus ayat 3. Kidung Agung 5 ayat 3. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Lihat di sini. Dia sudah tanggalin bajunya semua. Apakah harus aku pakai lagi? Terus, Kakiku telah kubasuh, aku sudah membersihkan diri sedemikian rupa. Terus, apakah aku akan mengotorkannya pula? kita nggak boleh kotorin lagi apa yang sudah kita bersihin. Apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah Tuhan bersihkan, jangan dikotori lagi. Terus, Kidung Agung 5 ayat 4. Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang lihat, pintu. Tuhan cuman masukin tangannya dari lubang pintu, berdebar-debar hatiku. Sedikit aja hadiratnya ada di sini, hancur hati kita loh. Betul gak? Terus ayat 5. Kidung Agung 5 ayat 5. Aku sadar, aku bangun. Terus, Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur. banyak penderitaan yang aku alami. Mur, tanda penderitaan. Banyak sekali pengalaman yang menderita yang aku alami. Terus, Bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. lihat, aku siap bukain. Terus, apa yang terjadi? Ayat 6. Kidung Agung 5 ayat 6. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi. Lenyap, seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Kucari dia, tetapi tak kutemui. Kupanggil, tetapi tak disahutnya.
Pernah nggak ngalamin situasi ini? Rasanya kok Tuhan nggak ada. Rasanya kok seperti nggak ada. Terus lanjutkan. 7. Kidung Agung 5 ayat 7. Aku ditemui Peronda-peronda. peronda-peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya, selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Lihat di sini. Sepertinya Tuhan tidak ada. Kita udah begitu dekat sama Tuhan. Tapi begitu kita kena masalah, orang akan bilang, mana Tuhan lu, mana buktinya, mana, gak, Tuhan lu gak nolong. Itu yang lu belain selama ini, gak nolong. Apa yang dilakukan oleh mempelai perempuan? Dan ini yang membuat hati saya hancur. Lihat di situ ayat 8. Kidung Agung 5 ayat 8. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Lihat, apa yang aku akan katakan kepadanya? Lihat di situ. Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Aku sakit asmara. Aku sangat merindukan dia. Aku sangat merindukan dia. Walaupun orang menghina aku, walaupun orang mencaci aku, walaupun orang matain aku, walaupun orang bikin aku terpuruk segala macam, tapi aku tetap cinta dia. Saya bilang sama saudara, simak baik-baik ini. Penderitaan serasa nikmat jika dibumbui cinta di dalamnya. Sorry. Simak ini baik-baik. Penderitaan itu akan terasa begitu nikmat jika ada cinta di dalamnya. Ngerti gak sih? Ada peribahasa orang bilang gini, kalau cinta sudah melekat, telek kucing rasa coklat. Ini bahasa hiperbola yang diperbesar. Artinya apa? Sesakit apapun kita, kalau ada cinta, simak ya, sesakit apapun kita, kalau ada cinta di dalamnya, nggak akan terasa sakitnya. Hilang sakitnya. Bisa paham gak sih? Bisa ya? Kalau saudara benar-benar mencintai Tuhan, saya ulang sekali lagi, kalau saudara betul-betul mencintai Tuhan, apapun masalah yang saudara hadapi, sesakit apapun saudara, dibikin orang sedemikian rupa, tetap saudara gak hilang cinta saudara dari Tuhan. Gak bakal hilang. Saudara bakal bilang, sakit asmara aku. Yang pertama tadi, saudara akan berjalan dalam kesendirian. Siap gak? Siap gak? Halo? Berani berjalan dalam kesendirian walaupun demi kebenaran? Berani. Di sini berani. Coba ngadepin, nangis tuh. Jungkir balik nangis ya. Saya cuma bilang gini, coba kita taruh diri kita seperti Nuh. Gampang gak? 120 tahun orang bilang, mana hujannya, kagak ada. Mana air, setetes pun gak ada. Mana banjir, gak ada banjir. Bisa bayangin dia terus bikin, dia dihina, disakiti orang, sedemikian rupa dia terus melakukannya. Demi kebenaran. Yang kedua, berjalan bersama Tuhan, artinya berjalan di dalam ketaatan. Berjalan bersama Tuhan artinya berjalan dalam ketaatan. Sekarang saudara lihat, nanti saudara di rumah saudara baca sendiri. Saudara baca dari ayat 6, dari pasal 6 sampai dengan pasal 9, 4 pasal. Dari Kejadian 6 sampai Kejadian 9, saudara baca. Ada nggak Nuh berkata-kata di situ? Ada nggak? Ada. Cuman di akhir, ketika dia mabuk, dia telanjang, dia dilakukan tidak senonoh dengan Ham,
akhirnya dia keluar kata-kata kutuk dan berkat di situ. Selebihnya tidak ada perkataan. Tuhan mau, kenapa sih kok Tuhan nggak nyatet perkataan Nuh? Kok Tuhan nggak mau kita perkataan Nuh semua dicatat? Kenapa? Kenapa? Karena ketika saudara mau taat, tidak ada perkataan apapun dari mulut kita. Yang ada cuman duit, duit, duit. Lakukan, bukan duit. Bisa paham dah? Coba saudara buktiin deh. Benar gak? Ada kata-kata Nuh sedikit aja perkataan Nuh. Dari 6 sampai 9. Cuman ada kata kutuk dan berkat itu di akhir. Di pasal 9 ayat 24 sampai 27. Itu perkataan Nuh. Artinya, ketaatan itu tidak ada komplain. Tidak banyak bicara. Ketaatan itu tidak usah banyak bicara. Sorry ya, sorry, maaf, kita terlalu banyak komen, tapi susah taat. Terlalu banyak bicara, sedikit kerja. Coba lihat Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, mereka bertunangan. Terus 19. Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Masih tunangan disebut perceraian. Ini tradisi Yahudi. Tapi kalau udah menikah, udah diberkati, tidak ada perceraian. Apapun alasannya tidak ada. Terus lanjutkan 20. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, terus 21. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 22. Lihat, Yusuf berniat untuk menceraikan Maria. Tapi begitu dia dapat ilham dari Roh Kudus mengkonfirmasi dia kalau dia juga tidak boleh ceraikan Maria. Apa yang dia lakukan? Terus Matius 1 ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Terus 23. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah 24. menyertai kita. Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Iya. Terus 25. Matius 1 ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Lihat, ada dua tipe ketaatan. Yang pertama, ketaatan itu tidak ada keberatan. Keberatan itu ditandakan dengan kata tapi. Waktu Yusuf mendapat penglihatan itu, mendapat ilham dari Tuhan, Yusuf gak bilang tapi gak ada keberatan. Dan yang kedua, ketaatan tidak ada pertanyaan. Kenapa? Bagian kita, termasuk saya,
sering bertanya tapi dan kenapa. Ini adalah ciri ketidaktaatan. Tapi, tapi, kenapa? Kenapa saya? Kenapa bukan dia? Kenapa dia? Kenapa gini? Kenapa gitu? Kenapa gini? Kenapa gitu? Banyak sekali sanggahan, banyak sekali keberatan dari kita. Ini bukanlah ketaatan. Saudara lihat Nuh di Kejadian 8 ayat 6 dan 7. Dan Kejadian 11. Kejadian 8 ayat 11. 6, 7, dan 11. Ya, Kejadian 8 ayat 6, terus. Kejadian 8 ayat 6, sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. 7. Kejadian 8 ayat 7, lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Iya, dia lepas burung gagak pulang pergi. Terus ayat 11. Kejadian 8 ayat 11, menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Kenapa mesti pohon zaitun? Terus? Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Kenapa mesti pohon zaitun? Karena zaitun melambangkan keilahian. Jadi ada kehidupan yang dibawa oleh Roh Allah. Artinya ada kehidupan yang akan dibawa oleh Roh Allah. Roh Allah akan datang kepada saudara dan membawa saudara pada kehidupan. Apa yang dilakukan Nuh? Yang ini yang saya bilang ketaatan. Ayat 13. Kejadian 8 ayat 13, dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Iya, lihat ini ketaatan Nuh nih, luar biasa. Terus ayat 14. Kejadian 8 ayat 14, dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Dia buka pintu bahtera, Nuh keluar gak? Halo? Nuh keluar gak? Siapa yang bilang belum? Siapa yang bilang sudah? Siapa yang nggak tahu? Saya bilang, Nuh belum keluar sampai Tuhan bicara sama dia. Sekarang kamu keluar, baru dia keluar. Itu yang namanya ketaatan. Terus lanjutkan. Ini bumi udah kering. Nuh sudah buka bahtera. Dia sudah ngeliat-liat, sudah kering. Dia sudah ngelihat itu tanah. Terus? Kejadian 8 ayat 15, lalu berfirman Allah Tuhan kepada ngomong, Nuh. terus? Kejadian 8 ayat 16, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Dia nggak keluar sampai Tuhan suruh keluar, baru dia keluar. Berapa banyak dari kita lakukan dulu, Tuhan belakangan. Kita ngelihat nih, kita udah punya handphone baru, handphone kita masih bagus. Kita bilang, saya pengen beli lagi, pengen ganti yang lebih baru. Kita nggak tanya Tuhan. Kita nggak taat. Apa yang kita lihat bagus, kita lakukan. Ini bukan ketaatan. Bapak, kadang-kadang Pak, lebih gampang nanya ke Tuhan daripada nanya ke bini. Kalau nanya ke bini, susah Pak, nggak akan diizinin. Tapi kalau nanya ke Tuhan, Tuhan kayaknya oke-oke aja deh. Salah, karena kamu nggak dengar suara Tuhan. Lihat ya, bagus beli, kita bergumul. Sudah beli, baru bergumul.
Udah beli, baru bergumul. Bergumul apa? Bayar cicilannya, bayar utangnya. Hal pertama yang dibangun sama, begitu keluar, hal pertama yang dibangun sama Nuh apa? Mesbah. Hal pertama yang dibangun Nuh, mesbah. Lihat, Kejadian 8 ayat 18. Kejadian 8 ayat 18. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Lihat, Nuh keluar dari Bahtera, terus ayat 19. Kejadian 8 ayat 19. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari Bahtera itu. Ayat 20. Kejadian 8 ayat 20. Hal pertama yang dibangun Nuh itu mesbah. Ketika saudara bangun tidur, hal pertama yang saudara bangun apa? Update status. Coba bayangin ya, kalau saudara jadi Nuh, begitu turun tanah kering, apa yang saudara bikin? Foto. Foto, rekam. Nih, udah kering semuanya. Untung Nuh belum ada HP. Tapi walaupun ada HP, saya yakin Nuh taat. Ya, dia nggak update status. Bagaimana kita? Pas kita bangun tidur nih, baru bangun tidur, bikin apa? Baca handphone, baca pesan. Lihat ya. Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh taat. Walau di akhirnya dia mabuk, tapi dia bertobat. Bisa bayangin nggak? Tadi saya bilang update status HP. Kalau HP ada di gereja, firman lagi ditabur. Soalnya baca HP, buka HP, nyerep gak sih firman? Enggak ya. Istilahnya gini, kalau kita lagi ketemu Presiden Jokowi misalnya, misalnya Bu Esther ketemu Presiden Jokowi, Bu Esther main HP. Jokowi lagi kasih pesan penting nih, gimana? Lewat gak pesannya? Lewat, ya. Kenapa? Karena main HP kan. Kejadian ini ada di gereja hari ini. Kita nggak pusing sama suara Tuhan, yang kita pusing pesan dari orang-orang di kiri kanan kita. Kita nggak pusing dengan Tuhan ngomong apa, kita abaikan. Yang penting temen ngomong apa, gue harus jawab. Kita nggak mau dengar isi hati Tuhan. Sorry, maaf saya bilang. Ini HP kayaknya nggak bisa lepas dari tangan. Kenapa nggak ditempel aja sekalian? Biar kemana-mana lu bawa. Biar nggak lepas dari tangan sama sekali. Di mana ketaatan? Di mana hormat kita sama Tuhan? Nah, yang ketiga, berjalan bersama Tuhan artinya berjalan di dalam anugerah. Berjalan bersama Tuhan artinya berjalan di dalam anugerah. Ada cerita yang luar biasa di situ. Di peristiwa Nuh ini. Tadi pagi saya belajarin, saya sampai terkesima banget loh. Lihat deh Kejadian 7 ayat 13 sampai 16.
Kejadian 7 ayat 13. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yapet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke Semua dalam masuk ke bahtera dalam itu. Bahtera. Terus 14. Kejadian 7 ayat 14. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. 15. Kejadian 7 ayat 15. Dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Kadang binatang lebih taat daripada manusia. Saya perhatiin dah. Coba terus ayat 16. Kejadian 7 ayat 16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Lihat ya. Ini yang saya bilang. Saudara ngelihat gak? Ada sesuatu yang heran di sini. Apa? Ketika Nuh menapaki kakinya masuk ke dalam bahtera, Tuhan tutup pintunya. Tuhan yang tutup, bukan Nuh. Di situ dibilang apa? Tuhan menutup pintu bahtera itu. Siapa yang terakhir? Nuh. Siapa yang tutup? Tuhan. Sekarang lihat Yosua 5 ayat 12. Yosua 5 ayat 12. Lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Perhatiin baik-baik. Cerita ini kenapa? Jadi orang Israel dapat roti mana setiap hari, betul gak? Tapi begitu orang Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka masih dapat roti mana sampai mereka menghasilkan tanah yang mereka garap itu menghasilkan. Baru Tuhan bilang, baru di situ stop roti mana. Saudara lihat tadi, Tuhan menutup pintu bahtera. Tuhan memberi orang Israel mana sampai tanah menghasilkan. Apa maknanya ini? Tuhan hadir dalam perjalanan hidup saudara sampai pada akhirnya. Saya cuma bilang Tuhan hadir dalam perjalanan hidup saudara sampai pada akhir. Tuhan gak bakal tinggalin saudara. Tuhan gak bakal lalain saudara. Tuhan terus ikutin saudara. Dia tutup pintunya. Dan dia beri roti mana yang terakhir ketika tanah mulai menghasilkan. Bukankah ini anugerah? Bukankah ini suatu yang heran? Mana berhenti setelah tanah perjanjian menghasilkan hasilnya. Inilah penyertaan Tuhan. Sekarang lihat Yohanes 1 ayat 16. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia. Menerima kasih karunia. Demi kasih karunia. Demi kasih karunia. Kasih karunia tidak berhenti ketika saudara percaya. Tapi kasih karunia terus akan berjalan sampai saudara masuk dalam kekekalan. Terus tidak pernah bahkan berhenti. Saudara akan hidup dalam anugerah demi anugerah. Ingat ya, Tuhan beri tanda supaya ingat perjanjian. Waktu peristiwa Nuh, Tuhan beri tanda. Ini tandanya. Apa? Pelangi. Waktu di peristiwa Nuh. Dan Tuhan beri tanda juga hari ini. Supaya saudara ingat tanda itu. Tandanya apa? Apa tandanya? Apa yang saudara bisa ingat? Apa tandanya? Ayo, ada yang bisa jawab gak? Tandanya itu tuh. Tubuh dan darahnya. Supaya saudara ingat dia mati buat saudara. Dia baik, dia hidup buat saudara, dia mati buat saudara.
Itu tandanya. Supaya saudara ingat dia. Ingat pengorbanannya. Supaya kita nggak lupa perjanjiannya. Supaya kita mau jadi orang yang setia. Mau serahin diri kepada Tuhan. Jangan pernah lupain itu. Kita sering lupa. Tuhan gak pernah lupa. Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu ingat. Saya kemarin ngobrol sama istri saya begini. Saya bilang gini. Ker, lihat. Daud berdosa gak? Dia bunuh Uria. Dia kawinin Batseba. Betul gak? Tapi di Kisah Rasul dibilang Tuhan mendapati orang yang berkenan di hatinya. Kenapa? Kenapa? Allah ingat perjanjiannya pada kita hari ini. Coba lihat Ibrani 10 ayat 17. Ibrani 10 ayat 17. Ibrani 10 ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Lihat, aku tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan mereka. Apakah Tuhan pelupa? Tuhan pikun? Tuhan malah tahu kok. Betul gak? Kenapa Tuhan di situ bilang, aku tidak mengingat dosa mereka? Tuhan ingat, tapi Tuhan memilih tidak mengingatnya. Tuhan tahu engkau bersalah. Tuhan tahu masa lalu lu suram. Tuhan tahu dosa-dosa kita. Tapi ketika engkau bertobat, Tuhan bilang, aku memilih tidak mengingatnya lagi. Yang ingat-ingat itu selalu kita. Dosa orang, kesalahan orang, kita ingat terus. Tuhan bilang, lupain. Kita bilang, enggak Tuhan, enggak bisa, sakit Tuhan, sakit. Tuhan gak ngerasain. Tuhan bilang, kalau lu gak ngelupain, gue yang ngerasain. Sakit ya. Bisa bayangin dah. Tuhan ingat segala sesuatu, tapi Tuhan memilih tidak mengingatnya lagi. Lihat Daud. Dia bilang, jangan ambil rohmu daripadaku. Berikan aku hati yang mau bertobat. Kita berjalan dalam anugerah loh. Anugerah itu apa? Anugerah itu sesuatu hadiah yang Tuhan beri buat kita. Salah satunya, Tuhan gak mau ingat lagi dosa-dosamu. Tapi dari pihakmu, jangan ingetin Tuhan lagi. Jangan lagi diingetin. Gimana caranya diingetin? Kita bikin lagi, ulang lagi. Kita ngingetin kesalahan kita. Kita gak berubah-berubah. Kita susah untuk ngelupain kesalahan orang. Susah banget. Tuhan memilih untuk melupakan kesalahan kita. Itulah kasih karunia. Tuhan mau kita berjalan dalam kasih karunia demi kasih karunia. Dan Tuhan menyertai saudara sampai pintu bahtera itu ditutup. Sampai akhir hidup saudara, Tuhan akan menyertai saudara. Setelah saudara selamat, simak ya. Setelah saudara selamat, saudara berbuat baik. Berbuat baik untuk balas anugerah. Justru itu merusak pemahaman tentang anugerah. Saudara membalas dengan perbuatan baik, justru itu merusak apa arti anugerah. Tapi ketika saudara berbuat baik, itu karena saudara sedang berhutang anugerah sama Tuhan. Saudara berbuat baik, saya baik sama si A, sebaik sama si B, baik sama si C, walaupun dia jahat sama saya. Kenapa? Karena saya berhutang kehidupan sama Tuhan. Saya hutang kehidupan sama Tuhan, saya hutang nyawa sama Tuhan. Kalau saudara menyadari ini, harusnya kita benar-benar sudah berubah hari ini.
Amin. Mari saudaraku, mari. Siap gak saudara berjalan dalam kesendirian? Cuman sama Tuhan. 2, mau gak saudara jadi orang yang taat seperti Nuh? 3, mau gak saudara berjalan dalam anugerahnya? Lupain yang sudah-sudah. Jangan lagi terintimidasi. Saya banyak ketemu orang bilang, Pak, aduh Pak, saya rusak, saya jelek, saya kotor, saya ini. Rusak. Saya bilang, siapa yang ngomong? Iblis. Itu iblis yang ngomong, jangan pikir kau baik. Kau bilang, waduh gua nyesel. Itu iblis yang ngomong. Karena bagi Tuhan, semua selesai. Asal kau mau bertobat. Amin. Dan Tuhan tidak pernah melupakanmu. Tuhan selalu mengingatmu sampai pada kesudahannya. Janji Tuhan apa? Aku akan menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Amin. Tuhan berkati.